Pemirsa, jelang perhelatan pemilihan kepala daerah 2024 mencuat kabar adanya pengaruh Presiden Jokowi untuk pasangan calon yang akan didukungnya. Namun pilkada serentak digelar bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Dan di sisi lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik dan akan menggantikan peran Jokowi. Lantas benarkah Prabowo efek akan lebih unggul dibandingkan dengan pengaruh Jokowi di pilkada serentak mendatang? Adanya campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pencalonan tokoh di sejumlah daerah mencuat menjelang gelaran Pilkada 2024. Presiden Jokowi dinilai masih mempunyai peran besar untuk kemenangan kepala daerah yang didukungnya. Namun pada saat pagelaran Pilkada di bulan Oktober-November mendatang, Jokowi sudah bukan lagi sebagai presiden dan telah menyerahkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Waktu tersebut bertepatan dengan hiruk-pikuknya pagelaran pemilihan kepala daerah serentak. Efek Prabowo dinilai akan lebih berdampak pada kemenangan kepala daerah yang akan didukungnya bersama Partai Gerindra dan partai koalisinya. Namun, relawan Presiden Jokowi Projo masih meyakini bahwa berdasarkan hasil kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini masih tinggi. Siapapun kepala daerah yang didukung akan mendapatkan insentif khusus tersebut. Projo dan Pak Jokowi punya kesamaan dalam memahami kata kunci keberlanjutan tadi, gitu ya. Dan mengenai calon-calon yang akan didukung, juga pasti kita akan silaturahmi dan komunikasikan, terutama ke partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Gitu. Nah, yang kedua yang juga penting dilihat, ya, bahwa survei-survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga anomali cukup tinggi, gitu. Jadi saya pikir ini juga dapat memberikan insentif khusus bagi calon-calon yang akan kita dukung. Calon-calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada nanti akan menarik banyak kepentingan politik. Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo masing-masing berada dalam satu irisan yang sama di pemerintahan mendatang. Namun, di setiap daerah mempunyai peluang untuk berbeda calon yang akan didukungnya. Lantas, benarkah Prabowo efek akan lebih unggul dibandingkan pengaruh Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Jokowi akan lengser dari jabatannya untuk digantikan oleh Prabowo pada bulan Oktober 2024. Sementara Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada bulan November atau sebulan setelah Jokowi lengser. Situasi ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan politik bagi para elit yang maju di pilkada. Yang jadi pertanyaan adalah, akankah para calon kepala daerah yang selama ini mendapatkan keuntungan dari efek Jokowi masih bisa mempertahankan popularitasnya saat pimpinan nasional sudah berganti? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar politik Adi Praitno, kemudian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, dan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi sempat menyampaikan ya bahwa figur sentral dalam pilkada serentak ini adalah Pak Prabowo Subianto. Ini lebih unggul dibandingkan dengan Jokowi efek. Indikatornya apa, Mas Adi? Ya, saya kira itu hanya sebatas prediksi saya sebenarnya. Karena saya ditanyakan oleh wartawan soal siapa sebenarnya yang akan memberikan efek politik elektoral terkait dengan pilkada di seluruh Indonesia. Saya mengatakan pilih, yaitu Prabowo Subianto, akan jauh memberikan dampak politik elektoral karena di Indonesia itu biasanya pilihan politiknya sangat tergantung bagi yang dilakukan oleh seorang presiden terpilih kepada kandidat-kandidat yang diusung. Dulu memang tak bisa dibantah ketika Jokowi mendukung salah satu paslon tertentu, maka akan berdampak secara positif secara elektoral.
Tapi kalau kita mengacu kepada jadwal prosesi pergantian kepemimpinan di negara ini, tanggal 20 Oktober maka kita akan punya presiden baru namanya Prabowo Subianto yang saya kira saya cukup meyakini bahwa ketika Prabowo sudah jadi presiden ikut kampanye di berbagai tempat mengkampanyekan calon-calon presiden yang misalnya akan diusung oleh koalisi Kim, maka sangat mungkin orang yang selama ini memilih Prabowo Subianto, yang puas dengan Prabowo Subianto, yang suka dengan Prabowo Subianto, itu terasosiasi akan memilih siapapun yang nantinya akan diusung oleh Prabowo. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya bandul politiknya itu hanyalah kepada Prabowo Subianto. Oleh karena itu di kita itu kan pemilihnya adalah pemilih yang sangat figur sentris. Kalau ada seorang presiden yang disukai, maka biasanya para pemilih itu mengikuti kemana arah pilihan politik seorang presiden itu. Dalam konteks itulah kemudian saya memberikan pernyataan secara terbuka ke kawan-kawan media. Di Indonesia, pemilih kita adalah pemilih yang di mana memang figur sentral itu adalah kunci. Kalau Prabowo sudah kelihatan kemana arah pilihan politiknya di pilkada seluruh Indonesia, ada kecenderungan bahwa pemilih-pemilih di bawahnya itu yang kemudian akan mengikuti kemana pilihan politik Prabowo. Jadi dalam konteks itu sebenarnya pernyataan saya. Baik. Kalau sebelum Prabowo belum jadi presiden, maka per hari ini ya harus Jokowi, harus kita akui sebagai sosok yang memiliki pengaruh secara elektoral. Tapi Mas, di kita, di Indonesia secara umum, ini kan aura kebintangan seseorang itu otomatis hilang. Kalau sudah tak lagi sebagai pejabat publik, kalau sudah tak jadi gubernur, tak lagi jadi presiden, nggak jadi wali kota, dia biasanya itu langsung kehilangan aura positifnya. Dalam konteks itulah pertanggal 20 maka akan ada bintang baru di negara ini, namanya Prabowo Subianto yang saya kira memenangi Pilpres beberapa waktu yang lalu dengan suara signifikan. Itu ada kecenderungan ketika Prabowo dan partai-partai pengusungnya itu melakukan kampanye politik, disitulah secara umum migrasi dan pilihan politik itu akan berlabuh. Saya kira ini adalah budaya politik kita dari dulu, di mana memang figur sentral adalah penentu segala-galanya. Baik, kita ke Bang Ege. Bang Ege, ketika 20 Oktober ini ada pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Bagaimana dengan Prabowo efek dan Jokowi efeknya setelah pergantian ini? Kemudian di situ ada juga jagoan-jagoan yang didukung Jokowi. Ini seperti apa nasibnya? Silakan analisisnya, Bang Ege. Ada 4 hal, Aditya, Vita, dan para pemirsa. Hal yang pertama, aura tadi yang disinggung oleh Adi Praitno, saya yakin aura itu lebih menyongsong pemimpin yang akan datang. Orang kan ingin ikut serta dalam pemimpin yang akan datang, yang akan menjadi rising star dan kemudian setelah dilantik jadi bintang gitu. Orang kan ingin menggantungkan nasibnya pada pemimpin yang akan datang, bukan pada yang akan berlalu. Itu satu. Dan yang kedua, jangan lupa ya, kita harus segera ingat tadi Praino serta seluruh pemirsa bahwa belum selesai pemilu ini ya, artinya sudah ditetapkan oleh KPU tapi belum dilantik presiden baru. Tidak sedikit koalisi-koalisi yang bertentangan dulu pecah kan, tiba-tiba mengatakan ingin masuk ke dalam kabinet begitu. Mungkin hanya 1 atau 2 yang memang di luar itu yang belum mau masuk ke kabinet. Tapi Andre Rosiadi sendiri tahu banyak yang sudah menyatakan ingin bergabung dalam kabinet. Artinya ini sebuah kendaraan masa depan begitu. Jadi dengan demikian maka Prabowo efeknya itu mulai muncul. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya garis bawahi, memang kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo ini tidak menjadi dalam tanda petik ancaman bagi siapapun. Tidak bagi Jokowi yang wakil presidennya di bawah, juga tidak bagi semua yang lain. Ya. Yang lain itu boleh dibilang diajak semua untuk masuk, walaupun tentu saja semua masuk juga belum tentu baik. Nah, dalam konteks pilkada, sekali lagi kita harus tahu bahwa ini baru pertama kali kan di Indonesia ya, terjadi pilkada yang dilaksanakan serentak setelah pemilu, di mana persiapannya sebelum presiden dilantik berarti masih ada Jokowi di situ, tetapi nanti pemilihannya sesudah ada presiden baru. Nah, apakah ini bisa terjadi seperti di Turki, di mana mereka yang berseberangan malah menang di kota-kota besar ya, sebutlah Ankara, Istanbul, Bali Kesir, Antalya, dan lain-lain. Rasanya menurut hasil survei Kompas itu tidak demikian. Saya merasa bahwa Prabowo efek ini akan memang terasa, terutama karena justru Prabowo-nya membuka diri dan kelompok-kelompok yang sebelumnya mengeluarkan kata-kata kencang dalam pemilu, sekarang sudah masuk. Artinya ini sebuah kendaraan besar, kendaraan masa depan yang orang akan rebutan untuk masuk ke dalamnya, dan karena itu punya dampak ya, kecuali di daerah-daerah tertentu yang punya basis local habits yang spesifik,
Selebihnya Prabowo efeknya akan besar. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Andre. Bang Andre, sepakat nggak dari Partai Gerindra bahwa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi, Prabowo efek ini akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan Jokowi efek, mengingat November nanti ketika pemungutan suara pilkada yang akan menjabat sebagai presiden ini adalah Prabowo Subianto. Partai Gerindra sepakat nggak soal itu? Ya, kami di Partai Gerindra juga tentu juga mengharapkan Pak Prabowo dapat berdampak positif ya bagi Partai Gerindra dalam Pilkada 2024 nanti. Bagi kami tentu ya Prabowo efek itu artinya bahwa rakyat setuju dengan visi, misi dan program yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Apa itu? Salah satunya adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan semua program yang dimulai oleh Pak Jokowi. Dan kita tahu program Pak Jokowi tersebut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang kita sebut-sebut tadi, sangat disukai masyarakat. Tingkat kepuasan publiknya mencapai 75,6%. Itu sangat tinggi bagi presiden yang akan habis masa jabatan. Nah, selain meneruskan apa yang sudah ada, Pak Prabowo dan Mas Gibran juga memiliki sejumlah program baru yang kami yakini akan berdampak positif bagi masyarakat seperti program makan siang gratis. Dan sekali lagi, menurut survei Litbang Kompas, mayoritas masyarakat kita setuju dan yakin bahwa program makan siang gratis tersebut akan terlaksana dengan baik. Nah, jadi efek positif tersebut tentu tidak hanya bagi kader Partai Gerindra yang akan mencalonkan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, tapi juga bagi sosok lain di luar partai yang tapi didukung oleh Partai Gerindra. Intinya seperti itu. Ya, Bang Andre, tapi artinya apakah preferensi politik dari Pak Prabowo ini juga akan sejalan dengan preferensi politik Pak Jokowi? Itu dulu mungkin yang harus dipastikan. Ya, kan tadi saya sudah tegaskan bahwa program kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah melanjutkan program-program Pak Jokowi. Termasuk kepala daerah yang akan didukung oleh Pak Prabowo artinya ya? Kalau kepala daerah, kita lihat. Komunikasi, kebetulan saya ketua partai di daerah ya Mbak ya. Jadi tentu kami berkomunikasi dengan baik dengan partai-partai yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju dalam menghadapi pilkada baik provinsi maupun kota kabupaten. Dan juga saya menyerempet yang disampaikan Bang Ege tadi bahwa ini bukan hanya Koalisi Indonesia Maju, tapi koalisi yang di luar Koalisi Indonesia Maju pun diharapkan bisa merapat dan bergabung dengan kami di pilkada-pilkada yang ada di berbagai daerah. Jadi sekarang sudah sangat cair di mana Koalisi Indonesia Maju semakin solid, lalu koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju pun sudah perlahan tapi pasti insya Allah akan merapat dengan koalisi-koalisi kami di daerah. Itu yang terjadi di lapangan. Saya bicara sebagai pelaku lapangan, bukan sebagai pengamat. Ya, baik. Kita menuju ke Mas Adi. Sebatas omon-omon itu. Ya, betul. Mas Adi, ketika misalnya melihat di Jakarta sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Karena kita lihat bahwa preferensi pilihan politiknya berbeda nih, seolah-olah. Karena Pak Prabowo ini kan dengan politik merangkulnya, hari ini misalnya mau bertemu dengan Mas Anies gitu ya, artinya membuka peluang untuk itu. Sementara Kim ini juga masih gampang gitu ya, antara memajukan Ridwan Kamil, apakah itu di Jawa Barat atau di Jakarta. Jadi seolah-olah jadi ada dua nih di Jakarta nih. Pak Prabowo membuka peluang untuk Mas Anies misalnya, sedangkan Kim masih antara memajukan RK di Jakarta dan Jawa Barat. Ini seperti apa Anda melihatnya setelah nantinya ada Prabowo efek dan Jokowi efek ini? Sebentar Mas, kalau soal Jokowi efek kan sebenarnya ini kan dikaitkan dengan approval rating Jokowi yang 75%. Di survei itu biasanya kalau sudah bertanya tentang tingkat kepuasan publik, pasti dikaitkan dengan pilkada. Bapak Ibu, apakah Bapak itu akan mempertimbangkan atau memilih calon yang nantinya akan diusung oleh Jokowi atau tidak? Ada sekitar 54% kan yang mempertimbangkan, itu belum tentu pasti. Itu wajar karena memang approval rating seorang presiden cukup tinggi. Saya membayangkan pertanggal 20 Oktober setelah Prabowo Subianto itu dilantik, ada survei dilakukan secara terbuka. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu akan memilih jagoan dalam pilkada itu yang dekat didukung atau di-endorse oleh Prabowo Subianto? Saya termasuk yang meyakini bahwa orang yang dekat, di-endorse dan teridentifikasi didukung oleh Prabowo Subianto adalah mereka yang akan dipilih. Ini wajar karena memang Prabowo saat itu adalah seorang presiden. Inilah yang saya sebutkan tadi bahwa di pilkada serentak nanti di November itu jauh lebih kuat Prabowo efeknya. Ini sifatnya prediktif ya ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden. Konteksnya di Jakarta. Kan Prabowo sebenarnya belum
terlihat ya apakah pilihan politiknya ke Anies ataupun ke RK. Ya. Tapi per hari ini ketika Kim menyatakan solid, saya hakul yakin hati, pikiran, dan dukungan politik Prabowo pastinya akan di Kim. Rasa-rasanya sulit bagi kubu Kim menerima Anies Baswedan. Karena Kim tidak mendukung Anies, saya termasuk orang yang juga meyakini bahwa tak mungkin petuah dan dukungan politik Prabowo diberikan kepada Anies Baswedan. Ya. Pastinya akan mengarah kepada siapapun yang diusung oleh Kim. Bisa Ridwan Kamil, bisa Kaisang Pangarap, ataupun calon-calon lain nantinya yang akan dimunculkan untuk berlawan-lawanan Mas dengan Adi. Anies. Kalau persoalan komunikasi politik, saya kira itu tidak akan ada dampak apapun. Ini sebatas politik temuan biasa yang lazim di Indonesia. Oke, Mas Adi, sebelum kita lebih lanjut bahas soal peta pertarungan medan politiknya seperti apa, kita fokus dulu mungkin begini, preferensi politik dari Pak Prabowo ini apakah akan sama dengan Pak Jokowi di Pilkada atau gimana? Ya kalau melihat kecenderungan per hari ini kan sifatnya Kim itu kan Jokowi plus Kim. Oke. Ada 4 partai politik yaitu Gerindra, kemudian Golkar, PAN, dan Demokrat plus Jokowi. Setiap keputusan-keputusan politik di Pilkada kan diungkapkan, semuanya diorkestrasi dan dikomunikasikan dengan Jokowi. Saya termasuk yang meyakini bahwa Kim plus Jokowi ini preferensi pilihan politiknya nggak mungkin ada yang berbeda. Di Jawa Tengah Kim dan Jokowi sama, di Jakarta Kim dan Jokowi sama, di Jawa Barat dan di provinsi-provinsi lain termasuk di Sumut, itu Kim termasuk Prabowo Subianto dan Jokowi pastinya iman politiknya sama. Itulah yang saya kira memang ketika preferensi politik antara Jokowi dan Prabowo ini seakan beda-beda, padahal sebenarnya kalau dilihat secara utuh ini masih dalam bingkai satu kepentingan politik yang sama, yaitu kepentingan politik Indonesia maju. Cuman kan publik sekarang mempertimbangkan kalau presidennya sudah ganti, biasanya presiden yang baru itulah yang akan dijadikan sebagai kiblat pilihan politik mereka. Kim itu bukan hanya Gerindra, tapi ada Golkar, ada Demokrat, dan PAN. Jadi siapapun yang terendorse dan teridentifikasi didukung oleh Prabowo Subianto, disitulah kemudian bandul politik akan mengarah. Ini adalah habit politik kita yang memang sejak awal selalu muncul di Indonesia karena memang figur sentral, figur kunci adalah menjadi salah satu faktor penentu di mana pemilih-pemilih di bawahnya itu tegak lurus atau yang sering saya sebut sami'na wa ata'na. Kemana telunjuk dan statement politik Prabowo mengarah pada dalam pilkada di Indonesia, maka disitulah kemudian ada kecenderungan mayoritas pemilih di Indonesia, kecenderungannya akan memilih. Tapi overall yang ingin saya katakan bahwa soal kandidasi dalam pilkada yang bisa menentukan segala-galanya itu adalah sang kandidat gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi endorsement dari seorang presiden ini hanya bagian dari satu variabel dan bukan menjadi kunci utama untuk memenangkan pertarungan. Ini yang saya kira adalah sebatas suplemen di mana posisi seorang presiden kedekatannya dengan pemilih akan menjadi variabel-variabel yang bisa meningkatkan tingkat keterpilihan dan kesukaan seseorang kepada seorang kandidat. Tentu dalam konteks ini Kim atau siapapun partai-partai yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto, maka kemungkinan akan mendapatkan faedah positif elektoral di Pilkada serentak tanggal 27 November nanti. Baik, ketika Prabowo dilantik sebagai presiden, Kim ini akan mendapatkan faedah yang positif. Lalu seperti apa Bang Ege menilainya terhadap partai oposisi di luar Kim ketika Prabowo menjabat sebagai presiden? Nah, yang menarik itu kan para pemirsa kita tahu bahwa partai-partai yang kelihatannya menjadi oposisi itu kan tiba-tiba boleh dibilang ya dari hasil pemilu presiden itu balik badan. Tinggal 2 saja kan yang kita tahu seakan-akan masih berada. Yang satu sedang timbang-timbang, yang satu kemungkinan besar akan menjadi oposisi. Saya mau bilang kecepatan itu yang tidak terjadi di negara lain dan karena itu akan memperbesar Prabowo efek. Tapi kalau kita kembali ke daerah-daerah kan punya kekhususan masing-masing. Tadi saya sebut lokal habit, lokal wisdom, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang terkait dengan lokal tradition. Maksud saya menyambung tadi apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, saya mengatakan contoh misalnya Jawa Timur bulat lah sudah ya kita tahu seperti apa petanya. Tapi Andrea Rosadi tadi mengatakan dia adalah pelaku di lapangan. Coba lihat Sumatera Barat. Itu kan otomatis kan Gerindra dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju kan harus berpikir keras di daerah yang seperti itu. Termasuk juga bagaimana DKI Jakarta. Tetapi lagi-lagi yang ingin saya katakan, kenapa efek itu menjadi besar? Karena 2 hal. Satu, memang cepat sekali teman-teman yang di oposisi ini dalam konteks Pilpres tiba-tiba menggabungkan diri. Dan yang kedua, memang Pak Prabowo dan timnya itu sekarang sedang bekerja sedemikian rupa. Kita lihat misalnya, sedang dibuat latihan kan untuk makan bergizi gratis itu. Betul-betul sedang dicoba di mana-mana dengan sangat serius anggarannya dan lain-lain. Saya sedang ada di Bali. Ini sedang ada turnamen sepak bola Asia Tenggara
di mana terlihat sekali juga peranan Pak Prabowo dengan timnya Garuda Yaksa. Ini juga ada Bali United yang jadi juara, dan itu artinya ada pembinaan-pembinaan yang coba dijalankan. Maksud saya, justru di Indonesia ketika ada 6 bulan masa menuju pelantikan presiden itu, tim Prabowo ini sudah bekerja gitu di banyak daerah. Nah ini kan kita tahu seperti Bali. Bali kan daerah yang seakan-akan berubah itu ya, dari PDI Perjuangan kemudian seakan-akan menuju Koalisi Indonesia Maju. Nah ini ada gerakan-gerakan yang turun ke akar rumput seperti yang sedang saya saksikan pada hari ini. Demikian. Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lengkap ya mungkin ya soal medan pertarungan seperti apa. Kita menuju ke Bang Andre dulu. Bang Andre, kalau tadi kan Mas Adi menyampaikan bahwa pilihan politik dari Pak Jokowi ini nggak mungkin berbeda dengan Pak Prabowo, itu betul nggak sih, Bang Andre? Tadi kan saya sudah jelaskan berulang-ulang kali bahwa pilihan politik Pak Prabowo itu bersama Mas Gibran adalah melanjutkan keberhasilan dari program-program Pak Jokowi. Itu program utama Pak Prabowo ditambah maksudnya dengan pilkada, Bang Andre. Nah, soal bukan konteks pilkada, program, pilkada maksudnya. Sekali lagi soal pilkada, ya saya ingin menegaskan. Tentu ya Pak Prabowo bersama Partai Koalisi Indonesia Maju akan duduk bersama, berdiskusi bersama untuk memastikan siapa kepala daerah yang akan dipilih. Supaya apa? Supaya bisa mendukung dan mensukseskan program dan visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang melanjutkan program kepemimpinan Pak Jokowi. Oke, Bang Andre. Pernyataan saya. Ya, Bang Andre, kalau misalnya nanti Pak Jokowi menyampaikan bersama dengan Kim, kita akan usung tokoh A, B, C, D, F, G, akankah itu juga disetujui oleh Pak Prabowo? Ini Mbak, ini semua mentafsirkan begitu sederhana. Jadi semuanya tentu ya partai-partai politik kan punya aspirasi ya. Ini saya kasih tahu contoh pengambil keputusan pilkada. Jadi di kota kabupaten itu pengurus DPC kota kabupaten itu mengusulkan ke DPD provinsi. Provinsi menyampaikan ke DPP. Tentu setiap daerah punya dinamika masing-masing. Tapi tentu karena kita punya Koalisi Indonesia Maju, kita bisa diskusi agar bisa mendukung secara bersama-sama. Jadi jangan bicara hitam putih, jangan bicara semuanya begitu gampang A, B, C, pokoknya harus begini-begini. Enggak. Semuanya akan kami diskusikan secara baik-baik dengan harapan apa? Kepala daerah yang terpilih bisa mendukung dan mensukseskan program yang akan dibawa oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? Karena tadi disampaikan Mbak Ege, kami ingin mensukseskan makan siang dan gratis. Ya, supaya apa? Setelah Pak Prabowo dilantik ini bisa berjalan segera. Itu satu. Yang kedua, bagaimana janji swasembada beras Pak Prabowo itu bisa berjalan? Kalau bisa 2 tahun setelah pelantikan itu bisa dilaksanakan. Banyak hal yang ingin dilaksanakan dan dieksekusi oleh Pak Prabowo. Nah, salah satunya tentu kita berharap kepala daerah ini bisa mendukung keberhasilan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu, Mbak. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya Bang Andre. Dan pemirsa, pembahasan mengenai kejutan Prabowo Efek di Pilkada 2024 ini masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog Kabar Petang. Kita menuju ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, ketika tanggal 20 Oktober Pak Jokowi lengser dari jabatannya, bagaimana dengan pengaruh Pak Jokowi terhadap calon-calon mereka yang berlaga di Pilkada 2024? Karena kan kita lihat misalnya di Sumatera Utara ada Bobi Nasution gitu ya, yang dimajukan dari Golkar dan beberapa partai Kim. Kemudian di Jawa Tengah misalnya muncul nama Irjen Paul Ahmad Lutfi di situ. Nah, ini bagaimana ketika Pak Jokowi sudah lengser, pengaruhnya Pak Jokowi ini seperti apa? Silakan. Saya kira kalau memention sejumlah pilkada, misalnya di Jawa Tengah, kan variabel utama yang dilihat oleh pemilih adalah sang kandidat. Jadi dalamnya adalah sang calon. Tapi memang karena ini kan pertanyaan yang biasanya dilakukan oleh para surveyor. Bapak Ibu, kalau pilkada hari ini dilakukan di Sumut, kira-kira apakah pilihan politik, kedekatan politik seorang presiden itu akan mempengaruhi Bapak Ibu? Itu biasanya cukup kuat secara signifikan. Karena seorang presiden itu dianggap sebagai leader di mana harapan terbesar bisa menentukan kemana pilihan politiknya akan berlabuh. Begitupun kalau surveinya di Jawa Tengah. Pasti ditanya oleh para surveyor itu, Bapak Ibu kira-kira tokoh nasional, pemimpin di Republik ini yang paling berpengaruh terhadap pilihan Bapak Ibu siapa? Minta disebut satu persatu. Pasti Prabowo Subianto paling tinggi karena posisi Prabowo adalah seorang presiden. Betul. Ini yang saya sebutkan bahwa seorang presiden itu tidak bisa dibantah bahwa dia akan memberikan manfaat politik kepada pemilih. Artinya apa? Insinuasi, pikiran dan statement-statement politik
Seorang presiden itu seringkali menjadi preferensi dan rujukan pemilih di bawah. Oke. Tapi itu tidak cukup, karena cuma hanya sebatas preferensi. Oleh karena itu, calon-calon yang merasa dekat, teridentifikasi, atau didukung oleh Prabowo Subianto harus mengkapitalisasi itu sebagai langkah positif diterjemahkan supaya yang suka dan ingin memilih itu digiring ke TPS untuk pemilih. Percuma misalnya orang akan memilih sang calon dekat dengan Prabowo kalau dia nggak datang ke TPS. Ini yang saya sebutkan bahwa ada efek kejut yang mestinya dimanfaatkan oleh calon. Oleh karena itu budaya politik kita secara umum ini kan sangat figur. Sering saya ulang dari tadi, ketika Prabowo Subianto nanti ketika jadi presiden, kedekatan politiknya dengan sejumlah kepala-kepala daerah di Indonesia, saya kira hakul yakin, disitulah kemudian pemilih di Indonesia akan condong menentukan pilihan politiknya. Dan hebatnya pilihan politik Prabowo ini kan inline, tidak bertabrakan dengan preferensi pilihan politik Jokowi. Yang berkurang itu pengaruhnya dari Jokowi, karena secara alamiah siapapun presiden dan pemimpin di negara ini, kalau sudah lagi tak menjabat secara perlahan auranya itu pasti akan berkurang, digantikan oleh pemimpin-pemimpin baru yang definitif dilantik sebagai pemimpin penggantinya. Jadi ini yang saya kira dalam kondisi alamiah, pemilih akan terus menjadikan presiden terpilih yang dilantik akan menjadi suplemen untuk mengarahkan dukungan politiknya di daerah-daerah tertentu. Oke, kita menuju ke Bang Ege. Bang Ege, lalu yang jadi pertanyaan ini, peran dari Pak Jokowi pasca sudah tidak lagi menjabat atau purna tugas ini apa nanti dalam pilkada? Ya, jadi begini, kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu itu tidak semudah itu. Ada survei tadi, baik kepuasan terhadap Pak Jokowi, kepuasan terhadap Pak Prabowo, dan lain-lain. Saya yakin Bang Andre Rosiadi, kemudian Bang Dasko, Mas Oni, Mas Pras, dan lain-lain itu dengan timnya di Gerindra itu bekerja sedemikian rupa, diskusi dengan Koalisi Indonesia Maju, kemudian juga dengan lembaga survei dan konsultan, tentunya berdasarkan preferensi di daerah masing-masing. Kalau saya pribadi misalnya saya membayangkan Sumatera Utara itu Edi Rahmayadi masih kuat. Di DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian di Jawa Tengah saya malah lebih suka Sudaryono misalnya yang adalah kader Gerindra. Lagi-lagi ini didiskusikan dengan Pak Jokowi pasti, karena saya tahu ya, memang catatannya di seluruh dunia itu tidak ada presiden baru yang sudah dilantik nanti akan menurut betul kepada presiden lama, itu nggak ada di dunia. Tapi ini unik di Indonesia bahwa Pak Jokowi itu membantu Prabowo bisa terpilih sebagai presiden dan Pak Prabowo tidak akan melupakannya. Jadi karena itu saya mengatakan Pak Jokowi sekarang diajak diskusi, tapi nanti akan ada lembaga survei, kemudian ada konsultan. Bagaimana membaca situasi di daerah yang tadi dinyatakan oleh Andre Rosiadi, itu tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin Jawa Timur suatu kasus yang lain, tapi bagaimana sebarannya di tempat saya berada ini, Bali misalnya, kan unik itu. Di mana-mana itu ada poster The Gajah yang memunculkan wajah Pak Jokowi dan Pak Prabowo misalnya gitu. Oke, jadi Pak Jokowi ini sifatnya hanya mengusulkan calon atau juga bisa ikut serta dalam memutuskan? Itu kan dua hal yang berbeda. Oh, diajak diskusi sampai saat ini saya yakin oleh timnya Andre Rosiadi, sampai saat ini, kalau nanti setelah lengser itu diajak diskusi, walaupun jangan lupa kan pendaftarannya itu agak menguntungkan baik Jokowi efek maupun Prabowo efek, karena pendaftarannya kan di bulan Agustus ya, 26 Agustus kalau saya nggak keliru. Jadi itu mencerminkan diskusi dan keterlibatan antara Jokowi efek dengan Prabowo efek walaupun tidak mudah. Karena lagi-lagi saya ambil 3 contoh itu aja. Jawa Timur oke, tapi Jawa Tengah misalnya bagaimana? Apakah kader sendiri? Apakah orang dengan latar belakang Kapolda? Kemudian 2 daerah lain yang unik sekali ya, Sumatera Utara dengan adanya Bobi Nasution maupun DKI Jakarta di mana Anies yang pernah menjadi gubernur akan kembali lagi. Ini membutuhkan kerja keras baik dari diskusi Prabowo dengan timnya dengan Pak Jokowi, ditambah lagi dengan lagi-lagi lembaga survei dan konsultan. Itu juga penting. Baik, Bang Andre, setuju nggak dengan pendapatnya Bang Ege? Karena memang Pak Prabowo juga berkali-kali menyatakan bahwa Pak Jokowi ini punya peran penting dalam konteks kemenangan dari Pak Prabowo sendiri. Anda setuju nggak ketika misalnya nanti setelah purna tugas dari posisi sebagai presiden ini juga masih punya peran dan pengaruh yang besar? Nah, peran dan pengaruh Pak Jokowi setelah lengser ini seperti apa? Silakan. Jadi, yang pertama, Bobi Nasution itu kader Gerindra sekarang, Bang Ege. Ya, tentu kami Partai Gerindra akan mendukung dan memenangkan Bobi Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dan alhamdulillah surveinya Mas Bobi itu nomor 1 di atas Edi Rahmayadi. Ya, saya ingin mengklirkan pernyataan Bang Ege dulu, itu satu. Yang kedua, ya, ada beberapa survei ya, tapi mungkin ini yang terbaru ya, yang dikutip oleh Andre Rosiade ya. Ya,
Jadi yang kedua adalah saya ingin menyampaikan bahwa tentu sekali lagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak bisa dipisahkan. Ya, Pak Prabowo sudah mengambil keputusan bahwa beliau adalah keberlanjutan dari keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Dan tentu hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan selalu bersama dan tidak akan terputus meskipun Pak Jokowi sudah turun dari jabatannya. Itu tidak ada salahnya Presiden Republik Indonesia berkonsultasi dengan presiden-presiden sebelumnya. Nanti Pak Prabowo bisa diskusi dengan Pak Jokowi, bisa diskusi dengan Pak SBY, bisa juga diskusi dengan Bu Mega. Tidak ada masalah, gitu loh. Jadi intinya apa? Sekali lagi, ya, kami meyakini, Partai Gerindra meyakini bahwa harapan kami Prabowo Efek ini bisa berdampak bahwa kepala daerah yang terpilih akan bisa mensukseskan program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Intinya itu. Dan kami meyakini bahwa seperti itu. Dan saya ingin kasih bocoran sedikit Bang Ege, Bang Adi, ini perilaku pemilih. Bulan akhir April 2024, saya melakukan survei di Sumatera Barat. Ya, di mana di Sumatera Barat itu Mas Anies waktu 14 Februari 2024 menang sebesar 56%, Pak Prabowo 40%. Apa yang terjadi di akhir April 2024? Ya, Pak Prabowo sekarang sudah unggul 5% lebih di atas Mas Anies. Ini perilaku pemilih ya. Dan dengan kerja-kerja nyata kader Partai Gerindra yang turun terus ke lapangan, ya, memberikan aksi nyata, kerja nyata, dan turun langsung secara nyata membantu bencana alam yang dialami oleh masyarakat Sumatera Barat, itu berubah sudah. Dari Februari dengan aksi dan kerja nyata kami, di akhir April ya Pak Prabowo sudah unggul 49,7% berbanding 45,7% Mas Anies, dan Partai Gerindra sudah pulih kembali menjadi partai pemenang pemilu kalau Pilpres dan Pileg dilaksanakan di akhir April 2024. Dan saya meyakini insya Allah survei bulan depan Pak Prabowo akan jauh lebih tinggi lagi dibandingkan Mas Anies kalau kita adakan survei di bulan depan. Kalau kemarin 4-5%, mungkin sudah tembus 2 digit. Ini menunjukkan perilaku pemilih ya. Kalau kita terus bekerja dan melakukan aksi nyata dan turun ke lapangan, insya Allah pemilih akan kembali kepada kita. Jadi gitu. Ya. Jadi masyarakat semakin kritis. Masyarakat butuh langkah-langkah konkret, bukan sebatas omon-omon waktu zaman kampanye. Itu perilaku pemilih di kampung Bang Ege yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang Andre, tapi kalau kita misalnya satu contoh misalnya di Pilgub Jakarta ini kan ada suara yang belum satu suara ya, kayak misalnya tadi disampaikan oleh Aditya Nugroho bahwa Koalisi Indonesia Maju ingin mengusung RK, tapi satu sisi Golkar juga masih belum memutuskan, sementara Pak Jokowi informasi yang kami dapatkan juga menginginkan RK untuk maju. Nah ini gimana untuk kemudian bisa mendudukan satu suara ini? Partai Gerindra sendiri kan sudah seperti yang disampaikan Ketua Harian kami, Bapak Sumi Dasko Ahmad, bahwa Partai Gerindra sudah memberikan rekomendasi kepada Kang RK, ya, Kang Emil untuk maju jadi calon gubernur. Bahkan survei yang saya baca dari salah satu lembaga survei yang bisa dipercaya itu di bulan Ramadan yang lalu, Kang Emil itu angkanya hampir 10% di atas Mas Anies. Itu di bulan Ramadan ya. Yang lalu ya, itu angka yang saya baca. Jadi intinya apa? Sekali lagi tentu meskipun kami sudah mengusulkan, lalu juga Bang Zulhas PAN juga sudah menyampaikan dukungan kepada Kang Emil, sekali lagi tentu semua akan didiskusikan. Ya, itu kita akan diskusi bersama-sama, kita akan mencari calon gubernur DKI yang terbaik ya. Yang pertama bisa menang, yang kedua bisa mendukung keberhasilan pemerintah Pak Jokowi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, intinya kan ini, kita ingin bersinergi bersama-sama, bergotong royong, memastikan Indonesia jauh lebih baik ke depan, Indonesia bisa bangkit, dan Indonesia jauh lebih sejahtera. Dan program-program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa diwujudkan, seperti itu. Jadi mohon waktulah, mohon bersabar, komunikasi politik sedang dilakukan, dan kita akan memberikan pilihan terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta. Ya, di mana gubernur tentu harapannya bisa mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Sehingga janji-janji politik Pak Prabowo itu bisa dieksekusi, bukan sebatas omon-omon. Seperti itu.
Baik, ini kan artinya ketika kita melihat bahwa Prabowo tetap akan menjalin kerjasama dengan Pak Jokowi, baik ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden ataupun Pak Jokowi sudah lengser dari kursi presiden. Nah, pertanyaan berikutnya ketika Prabowo sudah dilantik, ini bagaimana nasibnya partai-partai oposisi? Silakan, Mas Adi. Kalau melihat kecenderungan secara umum, ada sejumlah partai politik yang kalah dalam Pilpres itu punya intensi bergabung menjadi koalisinya Prabowo Subianto. Sebut saja misalnya PKB dan Nasdem yang saya kira secara gestur politik sudah membuka komunikasi politik dengan Prabowo yang dibaca oleh publik sebagai tanda-tanda alam soal kemungkinan PKB dan Nasdem bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya ini yang disebut dengan presidential coalition, di mana sekalipun seorang presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, tapi kalau dukungan parlemennya itu tidak terlampau signifikan, belum mencapai 50% plus 1 misalnya, maka ada kecenderungan ingin merangkul pihak-pihak politik yang kalah, yaitu terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Cuman memang saya tidak membaca kepentingan koalisional pasca Pilpres merangkul yang kalah ini tidak inline, tidak sejalan misalnya dengan kepentingan politik untuk melakukan kerjasama di sejumlah pilkada-pilkada. Sebut saja misalnya PKB. Kita tahu bahwa PKB itu adalah kalah pemilu yang kemungkinan besar akan berkoalisi dengan Prabowo, tapi PKB itu sudah mengusung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Ini yang saya kira bikin repot mencermati model koalisi yang ada di Indonesia. Satu sisi ingin bergabung dengan pemerintah, tapi pada sisi yang lainnya dia cenderung mengusung calon yang selama ini dianggap sebagai antitesanya pemerintah. Harus diakui per hari ini wajah Anies Baswedan itu adalah wajah oposisi, wajah antitesa dari Jokowi, wajah antitesa dari Prabowo Subianto. Tapi PKB yang menyatakan kecenderungannya mengusung Anies, tapi gestur politiknya bergabung dengan Prabowo kalau kemudian nantinya akan diajak. Jadi inilah kerumitan-kerumitan yang saya kira memang dalam sistem presidensialisme multipartai di Indonesia seringkali ini rumit untuk menjelaskannya. Satu sisi memang saling berangkulan, tapi satu sisi yang lainnya harus siap-siap berkompetisi satu sama yang lain. Saya termasuk meyakini bahwa partai-partai yang ada di KIM itu tidak mungkin solid di 541 kepala daerah di seluruh Indonesia. Untuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumut, mungkin KIM ini solid, tapi di provinsi-provinsi lain seperti NTB, di Kalimantan, Sulawesi, saya tidak terlampau meyakini bahwa KIM ini sepenuhnya akan solid. Pasti ada kalanya Gerindra itu akan berkompetisi dengan Golkar, ada kalanya Gerindra itu berkompetisi dengan calon dari Demokrat ataupun dari PAN. Tapi mostly yang ingin saya katakan, mayoritas sejumlah pilkada di Indonesia ada kecenderungan KIM ini solid, terutama di provinsi yang dianggap sebagai battleground. Dia itu punya basis pemilih yang cukup banyak, yang dinilai sebagai backbone dan tulang punggung yang bisa menjadi ujung tombak kemenangan pendulang suara di 5 tahun yang akan datang. Tapi di level kecamatan atau di level kota dan kabupaten, saya sulit membayangkan KIM ini sepenuhnya solid. Itulah yang saya sebutkan. Sistem presidensialisme multipartai inilah yang kemudian satu sisi harus berteman, satu sisi yang lainnya juga harus saling siap berhadap-hadapan satu sama yang lain. Artinya Koalisi Indonesia Maju tidak solid di semua daerah. Kita menuju ke Bang Ege. Kalau memang Koalisi Indonesia Maju tidak solid di semua daerah, lantas kalau preferensi politik Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi sama, ini persamaan tokoh yang akan diusung ini apakah di semua daerah atau hanya di battleground misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau bagaimana peta pertarungan per wilayahnya, Bang Ege? Saya pelan-pelan mau mengatakan dalam konteks teori komunikasi politik kita harus tahu bahwa tingginya sekarang tingkat kepuasan baik kepada Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Saya rasa terkait juga ya kalau Litbang Kompas yang melakukan dengan berita-berita yang ada di Kompas, yaitu yang pertama hilangnya suara akademisi atau kampus dan menurunnya suara para guru besar atau amicus curiae yang dulu. Nah, berangkat dari situ saya ingin mengatakan di bawah belum tentu apa yang menjadi sesuatu di level nasional itu bisa kita terjemahkan dengan baik. Tapi saya bahagia Adi Praitno nggak perlu takut, semua konsultan, semua lembaga survei, karena tadi ya Bang Andre Rosiadi, saya baca asta karyanya Prabowo Gibran itu nomor 1 adalah menegakkan Pancasila, kebebasan, dan kemudian HAM. Jadi artinya silakan saja para konsultan dan lembaga survei itu mencari siapa-siapa yang barangkali tidak dibaca sebagai hasil diskusi Prabowo dan Jokowi. Jadi bagi saya lagi-lagi, saya mempunyai peta yang berbeda. Saya dengan Salem Baskulnya, Adi Pray mungkin dengan parameternya ya, di Jakarta, misalnya Jawa Tengah, kemudian tadi Jawa Timur saya skip ya, Jawa Barat misalnya, kemudian Sumatera Utara,
ya DKI Jakarta tadi ya sudah saya katakan ini sesuatu yang berbeda. Nah, balik ke pertanyaan tadi, mereka sekarang sedang berdiskusi sambil juga menghitung-hitung lembaga hasil-hasil survei dari hari ke hari, baik yang kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana saya katakan dulu, pada waktu menjelang Pilpres saya memberikan laporan dari Semarang itu, secara kualitatif saya mengatakan kan ini kemungkinan besar satu putaran dengan margin yang besar. Waktu itu saya laporkan setelah saya melihat dua rapat akbar terakhir yaitu di JIS dan di Semarang. Nah, sekarang angka-angkanya masih berkembang, menurut saya masih berkembang sangat menarik. Lagi-lagi, Jakarta itu sangat menarik, Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi sangat menarik. Lalu satu lagi jangan lupa para pemirsa bahwa yang akan menjadi partai oposisi itu pun, apakah PKS ataupun PDI Perjuangan, itu juga belum solid betul. Bukan demikian, Adi Pray dan kemudian juga teman-teman partai lain, mereka juga belum begitu solid. Jadi kita masih sangat cair dan masih sangat dinamis. Jangan khawatir semua lembaga survei dan konsultan karena dijamin oleh asta karyanya Prabowo untuk menegakkan hak berekspresi dan kemudian mencari kepala daerah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah. Baik, kita ke Bang Andre. Bang Andre tadi sudah mendengar analisis dari Mas Adi dan teori dari Bang Ege. Lalu secara praktiknya seperti apa ketika kita membicarakan masalah Pak Prabowo dengan timnya bersikap terhadap oposisinya di pilkada serentak ini? Yang pasti kita semua tahu, tadi sampaikan oleh Bang Ege soal asta karya itu, bahwa Pak Prabowo ini sangat konstitusional. Tentu sekali lagi Pak Prabowo dan koalisinya akan membantu calon yang akan didukung maupun diusung dengan cara-cara konstitusional. Tentu tidak akan ada dilakukan dengan cara-cara yang melanggar konstitusi. Karena sekali lagi Pak Prabowo adalah seorang patriot, seorang negarawan dan juga sangat sangat demokratis. Apa buktinya? Beliau untuk maju menjadi calon presiden membentuk partai dan mendirikan Partai Gerindra. Ini menunjukkan bahwa beliau percaya demokrasi, beliau sangat menghargai demokrasi dan beliau sangat menghargai perbedaan pendapat. Jadi tentu sekali lagi apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju tentu dengan cara-cara yang konstitusional, tidak melanggar aturan dan tidak melanggar prosedur yang ada. Sekali lagi kita sangat menghormati demokrasi, begitu. Oke, baik, nanti kita sama-sama tunggu ya siapa saja tokoh yang kemudian dideklarasikan akan didukung oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Andre, Mas Adi dan juga Bang Ege. Sehat selalu.